warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi PKN tentang demokrasi dan perkembangannya di Indonesia. Secara etimologi, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau kekuasaan suatu tempat, dan kraten, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demos kratos atau demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Tegaknya demokrasi sangat terkait dengan komponen-komponen demokrasi, antara lain, yang pertama, negara hukum. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta menjamin hak asasi manusia. Yang kedua, masyarakat madani dengan cirinya sebagai masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara. Yang ketiga, infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekanan. Yang keempat, pers yang bertanggung jawab. Peranan strategis pers adalah sebagai penyedia informasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan maupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Menurut Kencana, prinsip demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan. Yang kedua, adanya pemilihan umum yang bebas. Yang ketiga, adanya manajemen pemerintahan yang terbuka. Dan terakhir, adanya peradilan bebas. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua tahapan, yaitu tahapan pra-kemerdekaan dan tahapan pasca kemerdekaan. Yang pertama, demokrasi periode 1945 sampai 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Yang kedua, demokrasi periode 1959 sampai 1965. Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, dan berkembangnya pengaruh komunis. Yang ketiga, demokrasi periode 1945 sampai 1998. Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Yang terakhir, demokrasi 1998 sampai sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila atau Orde Reformasi. Demokrasi Pancasila era reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.